Bisa penyebaran berita bohong alias hoax. Penyebaran berita hoax atau berita bohong yang menyebarkan berita hoax ke Polda Bali. Terganggu beredarnya berita bohong atau hoax. Tidak bisa dipungkiri, kita sekarang hidup di era di mana informasi mengalir tanpa henti, membanjiri pikiran kita dengan berbagai cerita, berita, dan opini setiap hari. Namun, di balik kenyamanan ini, tersembunyi bahaya yang tak kasat mata. Hoax yang menyelinap ke dalam arus informasi dan membentuk cara berpikir kita tanpa kita sadari. Mengapa kita begitu mudah terpengaruh? Bagaimana media sosial bisa menjadi ladang subur bagi kebohongan? Mari kita bongkar bersama bagaimana pola pikir menjadi tameng kita. Satu-satunya cara untuk melawan arus informasi yang belum tentu benar. Kalian tahu nggak sih ada berita viral soal kiamat, prediksi kiamat? Emang iya? Iya, itu loh, menurut ramal India. Lagi-lagi ada aja berita kayak gitu. Aku sering banget loh lihat berita kayak gitu yang heboh tapi ternyata nggak benar. Menurut kalian apa ya yang membuat kita gampang terpengaruh pada hal-hal seperti itu? Menurutku salah satu alasannya karena kita terlalu banyak terpapar informasi, kita jadi terburu-buru menerima informasi tanpa pikir panjang, apalagi kalau judulnya heboh. Bener banget loh, apalagi media yang sekarang sering muncul konten yang bikin kita emosi, terus mengakibatkan informasi tidak benar. Bener sih, generasi muda sekarang tuh harus lebih hati-hati, apalagi kita tuh sekarang lagi berada di generasi digital. Kita harus selektif dalam memilih berita dan tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang judul beritanya heboh atau apalah gitu. Misalnya begini, kalau misalkan aku tuh lihat berita di TikTok, di Instagram, pasti itu kan kayak langsung, wah ini heboh nih, gue harus share nih sama orang-orang, ya kan? Iya. Benar banget. Padahal ya kalau dipikir-pikir ada beberapa langkah simpel yang bisa kita lakukan sebelum langsung percaya. Kayak itu sih, kayak lihat sumbernya terlebih dahulu. Tepat banget sih, harusnya kita harus cek sumbernya terlebih dahulu, apakah sumber itu memang jelas atau dari anonim atau blog yang nggak jelas asal usulnya. Kayak gitu sih harusnya. Nah, di sini ada dampak jangka panjang pada pola pikir generasi muda seperti kita. Yang pertama, kalau kita terus terpapar dengan informasi yang salah atau hoax, lama-lama kita bisa terbiasa menerima apa saja tanpa memeriksa kembali kebenarannya. Ini bisa merusak pola pikir kritis kita. Yang kedua, kita jadi gampang percaya pada teori konspirasi atau berita palsu. Ini nggak cuma berbahaya untuk diri kita sendiri, tetapi bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Nah, maka dari itu, penting banget punya pola pikir kritis di era digital seperti sekarang. Kita harus terbiasa untuk bertanya dan memastikan informasi yang kita dapat itu sudah tepat. Nah, yang kedua, kritis dalam berpikir juga membantu kita membedakan mana informasi yang layak dipercaya dan mana yang perlu dipertanyakan. Dengan begitu, kita jadi bagian dari generasi yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh hanya karena suatu postingan atau berita yang belum pasti benar. Nah, supaya kita tidak terpengaruh dengan informasi yang ada di media sosial, lebih baik kita cari terlebih dahulu sumber yang jelas dan kita harus memastikan bahwa sumber itu kredibel. Kalau dari akun anonim atau sumber yang tidak kredibel, lebih baik kita cari info terlebih dahulu yang mendukung terkait berita tersebut. Yang kedua, kalau kita mau dapat informasi yang akurat, kita harus membaca dari satu artikel atau sumber lainnya. Yang ketiga, cek lagi tanggalnya. Biasanya banyak berita lama yang beredar kembali dan dianggap berita terbaru, padahal berita tersebut tidak relevan lagi. Nah, yang terakhir, pastikan kita baca terlebih dahulu isinya, jangan hanya berfokus pada judulnya ya.